Shalom, saudara-saudara, tetap optimis. Kita bertemu lagi di dalam perenungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk satu kesempatan indah untuk kami kembali berdiam diri, untuk memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mau taat dengan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Bukan hanya hamba yang menyampaikan diberkati, tetapi kami juga yang mengikuti perenungan setiap hari ini pun juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita dalam perenungan kita pada hari ini yaitu berbicara tentang bebas tapi jangan keblinger. Nah, ini penting sekali, saudara. Bebas tapi jangan keblinger. Kenapa hal itu terjadi? Ini penting sekali. Galatia 2 ayat 20. Namun, kata Paulus kepada jemaat Galatia, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, tadi tema kita berbicara tentang bebas tapi jangan keblinger. Nah, ini penting sekali. Jadi orang ada yang bertanya kepada saya, Pak, kan kita punya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas sebelum mengenal Tuhan itu kehendak bebas yang tidak ada aturan mainnya. Bebas seenaknya dan sampai keblinger gitu loh. Tapi ketika engkau mengalami Tuhan dan ketika engkau telah dijamah oleh Tuhan, maka engkau juga punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas dalam part yang sudah mengenal Tuhan sama belum mengenal Tuhan berbeda sekali. Karena mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan, kehendak bebasmu itu tidak lagi terblinger atau keblinger gitu, atau bebas seenak-enaknya. Nah, kenapa demikian? Yang pertama kalimat ini penting. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi poin yang pertama adalah kita kenapa tidak bisa bebas seenaknya, saudara? Karena Kristus sudah ada dalam hati kita. Ini beda sekali, saudara. Jadi kalau Kristus sudah ada dalam hati kita, kebebasan kita tidak keblinger, saudara ya. Jadi kebebasan kita itu ada, tetapi ada aturan mainnya. Jadi kalau hidup tidak ada rule-nya, bahaya sekali. Jadi karena ada Kristus dalam hati kita, kehendak bebas kita tertata dengan baik dan tertib. Ini penting. Yang kedua, yaitu kalimat yang berikutnya, dan hidupku yang hidupku sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi yang kedua adalah kehendak bebas kita tidak mungkin terblinger, saudara, atau keblinger, yaitu adalah apa? Bukan hanya Kristus hidup dalam diri kita, tetapi kita memiliki iman yang makin teguh dalam Tuhan. Nah, orang kalau punya iman yang teguh, itu berarti kan dia taat dengan firman Tuhan. Roma 10 itu jelas, kalau engkau taat dengan firman Tuhan, iman itu muncul karena mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi taat dengan apa yang kau dengar. Jadi iman kita itu bertumbuh, saudara, karena kita suka merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi kalau kita rajin mengikuti daily devotion, iman kita bertumbuh. Maka kehendak bebas kita sudah pasti tidak keblinger, saudara. Yang ketiga, terakhir, yaitu apa? Menyadari bahwa Yesus yang ada dalam diri kita telah memberikan penebusan kepada kita. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah, yang pertama tadi Kristus ada dalam diri kita, yang kedua adalah iman kita ada di dalamnya, tetapi yang ketiga adalah kita sadar bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, engkau harus belajar menghargai karya Tuhan yang besar. Oleh karena itu, sepanjang hari ini kita mau hidup bebas tetapi ada aturan mainnya. Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman yang kami pegang, kami mau hidup bebas tapi tertib, bebas ada aturan mainnya, bebas tapi menuruti kehendak Tuhan, supaya kami tetap mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.